Film dimulai dengan seorang gadis bernama Violet. Dia memiliki ibu yang sombong bernama Paulette. Sebenarnya Paulette seperti itu karena anxiety disorder, yang mana dia ingin anaknya terlihat sama dengan anak kulit putih, di mana mereka dapat bermain tanpa mempedulikan rambut mereka, tanpa sepatu, benar-benar bahagia, dan tidak ada yang kurang dari penampilan mereka. Rambut Violet harus dicuci dan menggunakan sisir panas untuk merawat rambutnya agar rambutnya lurus saat jari-jari melewatinya tanpa ada masalah sedikit pun. Suatu hari di kolam renang, seorang anak menantang Violet menahan napas di bawah air. Dia pun menerima tantangan itu dan langsung masuk ke dalam kolam. Di bawah air itulah rambutnya mengembang dan keriting. Anak-anak mulai menggodanya. Ibunya yang ketakutan langsung membawanya pulang. Sekarang Violet sudah dewasa dan memiliki kehidupan yang sempurna. Dia menjadi eksekutif periklanan yang telah memiliki pacar seorang dokter bernama Clint. Dengan susah payah, dia menjaga rambutnya agar panjang dan lurus. Ibunya terus mengingatkan kesempurnaan Violet. Hubungan dengan ayahnya menjadi renggang setelah dia berhenti dari pekerjaannya dan memutuskan untuk menjadi model. Suatu hari, saat Clint sedang tidur, ibunya mendatangi Violet dan membantu agar terlihat sempurna untuk ulang tahun dan mungkin lamarannya, karena dia menemukan kotak cincin di saku Clint. Violet juga memberitahu kalau Clint telah meminta bantuan asistennya bernama April yang akan membuat pesta sesuai keinginan Violet. Ayahnya Richard juga akan hadir di pesta itu, yang mana membuat Paulette kecewa. Saat Clint bangun, dia sudah menemukan Violet di samping tempat tidurnya dengan tampak sempurna. Happy birthday, beautiful. Morning, baby. Dia bekerja dengan baik di kantor. Bosnya pun menyetujui ide yang diberikan Violet di depan kliennya secara langsung. Great pitch. Hey, if I'm not 90 pounds with injected lips, I don't get a hot guy to ask me. But tomorrow, add some more details about your... Got it. All right, good job. Violet bertemu teman-temannya saat makan siang, dan mereka berbincang tentang pernikahan Violet yang akan datang. Ketika sedang berjalan, secara tidak sengaja, rambutnya terkena anak-anak tetangga yang sedang bermain air. Saat itu, ibunya sedang tidak bisa dihubungi. Jadi dia membayar lebih seorang penata rambut agar dia membatalkan janjinya dan memperbaiki rambut Violet. Penata rambut bernama Will mempunyai putri kecil yang lancang bernama Zoe. Anak kecil itu mengatakan kalau jumlah uang itu dapat dengan mudah menghidupi 6 anak dari Uganda. Violet mengatakan kalau dia harus ditampar dan mengatai rambut Zoe. Violet merasa ada yang salah dan meminta untuk membatalkan prosesnya. Ternyata Zoe menggunakan krim yang salah dan menyebabkan rambut Violet rontok dan menjadi keriting lagi. Violet menyalahkan Zoe atas kejadian itu dan mengejek rambutnya lagi. No, there is no but. You no mistake. Where the hell is her mother? Her mother's not a... With that mop on her head? I am sincerely sorry this happened, but... Dia juga menuntut agar Will bisa membuat rambutnya lurus kembali di pesta ulang tahunnya. Tibalah hari pesta ulang tahun Violet. Clint bersulang untuk Violet dan memujinya. Violet terlihat sangat cantik dan sempurna di pagi dan malam hari, yang selalu membuatnya terpesona. Dia memberikan Violet seekor anjing bernama Lola. Violet kecewa karena bukan itu yang dia harapkan. Violet menunjukkan kekecewaannya kepada Clint dan mengatakan kepadanya kalau kita sudah menjalani hubungan ini selama 2 tahun dan mengharapkan Clint melamarnya. Dia memberitahu Clint kalau dia bahkan tidak menyukai anjing sama sekali. Clint mengatakan setelah 2 tahun bersama, dia belum sepenuhnya mengenal Violet karena dia selalu terlihat sempurna dan tidak pernah menceritakan tentang kekurangan atau kelemahannya. Clint mengatakan kalau dia belum siap untuk menikahinya. Violet pun menangis dan putus dengannya.
Esok pagi, Violet terbangun dengan Lola di sisinya, dan dia membawanya keluar untuk buang air kecil, lalu berangkat kerja. Dia masih sedih karena berpisah dengan Clint, sehingga dia membuat hancur presentasi yang telah disiapkan dengan baik. Kliennya menyukai presentasi yang dibawakan Violet, namun ingin rekan kerja Violet bernama Alicia yang bertanggung jawab untuk proyek tersebut. Bos Violet menyuruhnya untuk cuti selama beberapa hari dan menenangkan dirinya. Violet pergi berbelanja. Dia melihat Zoe sedang mengutil barang di mall. Kemudian Violet menelpon Will untuk membawa pulang Zoe. Lalu Violet pergi ke klub bersama teman-temannya. Dia bertemu dengan seorang pria dan pulang bersama untuk bersenang-senang. Tanpa sengaja, Violet malah membenturkan kepalanya sehingga pria itu berdarah. Kencan itu pun berantakan. Violet memutuskan untuk mencari Clint. Sesampainya di rumah sakit, dia melihat Clint sedang tertawa dan menggoda rekan kerjanya. Namun Violet yang sudah emosi hanya mengutuknya lalu pergi meninggalkan Clint. Dia pulang dengan hati yang hancur sambil minum-minum lagi. Violet mengeluarkan barang-barang Clint dari kamarnya sambil menangis. Karena dipengaruhi alkohol, dia mencukur kepalanya sendiri tanpa dia sadari. Esok paginya, Violet terkejut dengan apa yang dia lakukan. Dia menelpon orang tuanya. Setelah melihat putrinya, Paulette pingsan, sedangkan Richard menghiburnya dan mengatakan kalau itu dapat menampilkan lebih banyak wajah cantik Violet. Dia berangkat kerja sambil mengenakan shawl di kepalanya. Tetapi dia takut untuk bertemu rekan kerjanya dan menangis sendirian di kamar mandi. Seorang wanita memperhatikan Violet, menenangkannya dan mengajaknya untuk ikut ke kelompok yang dapat mendukungnya. Violet memutuskan untuk ikut bergabung, yang ternyata itu merupakan kelompok pasien penyintas kanker. Di sana dia menyadari betapa kecilnya masalah yang dihadapi dibandingkan dengan mereka. Violet pun meminta maaf dan bersiap untuk pergi. Pemimpin kelompok memberikan kata-kata motivasi untuk penampilannya. Seiring berjalannya waktu, Violet mulai percaya diri dengan penampilan barunya. Dia juga beralih dari departemen kecantikan ke departemen lain di kantornya. That's the granddaddy. No offense, dear, but this is your head right. This isn't really what I had in mind. You know, when I said... Suatu hari, dia menerima surat yang ditulis oleh Zoe. Isinya adalah permintaan maaf Zoe karena berkata buruk waktu itu. Zoe memberitahu kalau dia sudah menerima rambut keriting dan tubuh hitamnya. Violet pun meminta maaf kepadanya karena perkataannya waktu itu dan memberi nasihat kepada Zoe agar jangan membiarkan semua kata-kata negatif dari siapapun menjadi kenyataan. Dia juga memberi saran kepada Zoe untuk meluruskan rambutnya. Will melihat Zoe selalu bahagia bersama Violet, jadi dia mengajaknya untuk makan malam bersama. Bersama Will, mampu membuat Violet lebih terbuka dan menjadi dirinya sendiri. Sebelum berpisah, Will mengajaknya untuk berkencan. Sebelum kencan dengan Will, Paulette datang ke tempat Violet dan menunjukkan majalah dengan Richard sebagai model celana dalam di majalah tersebut. Paulette merasa malu terhadap Richard, tapi Violet berpikir kalau Richard masih terlihat sangat oke di usianya sekarang ini dan tidak perlu malu. Kemudian dia memberitahu ibunya tentang kencan dengan Will. Will mengajak makan di sebuah restoran food truck pada kencan pertama. Dia mengajak Violet untuk memesan makanan yang sebenarnya daripada hanya sekedar salad. Kemudian mereka berbicara tentang hubungan masa lalu mereka. Di situ, Will bercerita kalau ibu Zoe meninggalkan mereka karena dia tidak siap menjadi seorang ibu. Seiring berjalannya waktu, keduanya setuju untuk berpacaran, dan Violet menjadi sangat dekat dengan Zoe. Violet mengajak Will ke pesta ibunya. Dia selalu menghindari pertanyaan ibunya tentang pekerjaan Will, tapi akhirnya Paulette mengetahui dan berkomentar yang merendahkan tentang Will dan pekerjaannya.
Violet mengejar Will dan mencegahnya untuk pergi. Tapi Will terlanjur kecewa karena Violet berusaha untuk merahasiakan pekerjaannya dari ibunya. You know, you're a cool sister. You really are. But we had something. So do No, I. but you seem to be mixed up about who are important things, and seeing as how I have a daughter, I'm trying real. I'm not in a position to be taking chances while you figure it all out. Just get yourself sorted. Violet mencoba memberikan yang terbaik di kantor, tapi dia kehilangan klien lainnya karena di saat itu rekan kerja prianya memberi saran untuk menggunakan model rambut pirang dan yang lebih menarik. Violet pun memutuskan resign dari kantornya. Bos Violet mencegahnya, namun keputusan Violet sudah bulat. Kembalinya di rumah, dia menari sambil menyetel musik yang kencang untuk menghilangkan stresnya. Clint saat itu sedang datang untuk mengambil barang-barangnya tanpa disadari Violet. Saat musik berhenti, Clint mengagetkan Violet dan menghargai Violet kalau dia sudah berubah. Sudah berbulan-bulan sejak mereka berpisah, namun Clint masih mencintai Violet. Dia meminta maaf kepada Violet. Esok paginya, saat Violet sedang menyiapkan sarapan, Clint menyuruh Violet untuk duduk dan dia mulai memotong bawang. Kemudian Clint melamarnya dengan cincin bawang dan Violet mengatakan ya. Violet memberitahu ibunya dan teman-temannya kalau pernikahan mereka akan dilaksanakan 3 bulan lagi. Violet tetap berkomunikasi dengan Zoe dan mengundangnya ke pesta tunangannya. Clint meminta Violet meluruskan rambutnya saat bertemu orang tua. Violet menganggap permintaan itu tidak biasa, namun dia menyetujui permintaan itu. Ibunya turun tangan untuk membantu Violet luruskan rambutnya. Di pesta itu, Violet merasa tertekan dan gelisah. Dia pun pergi sendirian. Sepatu hak tinggi itu sangat menyiksa tumitnya dan memutuskan untuk melepasnya. Semua orang duduk dan menunggu Violet, namun dia tidak kunjung datang. Clint dan orang tua pergi mencari Violet. Ternyata Violet sedang duduk sendirian di sebuah ruangan. Violet cerita kalau dia tidak bisa bertemu orang tua Clint karena dia tidak dapat memenuhi standar mereka. Kemudian Violet mengatakan kalau Zoe bisa berjalan tanpa alas kaki di luar dan tanpa peduli orang lain katakan. Zoe juga tahu dengan baik siapa dirinya sendiri, sedangkan Violet tidak mengetahui siapa dirinya sendiri. Kemudian Clint bertanya apa yang dia inginkan. Violet berkata kalau dia ingin pergi berenang. Kemudian Violet pergi ke kolam renang tanpa alas kaki. Dia melompat masuk dan mengajak orang lain untuk bergabung dengannya. Richard meraih Paulette untuk melompat bersama. Get off of me. Get off of me. Clint yang melihat semua itu menjadi kecewa terhadap Violet. Beberapa hari kemudian, kita melihat Violet dan Will sedang berdiskusi di mana mereka merencanakan untuk memasarkan produk minyak rambut nabati produksi Will untuk rambut alami wanita. Violet dan Will berjalan keluar bersama. Setelah perbincangan singkat, Violet pergi dengan percaya diri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe video kami yang lainnya.